Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Andrian. Di sini saya akan menerangkan apa itu interaksi keruangan negara di ASEAN. Yang pertama ada pengertian ASEAN. Nah, ASEAN ini diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang dalam bahasa Indonesia disebut Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini terdiri dari yang pertama ada Brunei Darussalam, yang kedua ada Kamboja, yang ketiga ada Indonesia, yang keempat ada Laos, yang kelima ada Malaysia, yang keenam ada Vietnam, yang ketujuh ada Thailand, yang kedelapan ada Singapura, yang kesembilan ada Filipina, yang terakhir ada Myanmar. Selanjutnya, letak astronomis ASEAN. Nah, wilayah ASEAN ini berada di sebelah tenggara benua Asia dan utara benua Australia. Letak astronomis ASEAN terletak pada di 28 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, keseluruhan wilayah ASEAN berada di wilayah bumi bagian timur, membentang dari lintang utara sampai lintang selatan. Bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, letak geografi ASEAN. Batas sebelah utara adalah wilayah dataran Cina dan Laut Cina. Batas sebelah selatan adalah Timor Leste, benua Australia, serta Samudra Hindia. Batas sebelah barat adalah India, Bangladesh, dan Samudra Pasifik. Batas sebelah timur adalah Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah. Selanjutnya, keadaan penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022. World merilis data jumlah penduduk Indonesia hingga 25 April 2022 adalah 278.752.361 jiwa. Data ini didasarkan pada elaborasi weightometer dari data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jumlah penduduk Indonesia merupakan 3,51% dari total penduduk dunia. Selanjutnya, ada kondisi perekonomian Indonesia. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19 ini, perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman, yaitu ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh kesepakatan Green Deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta isu Brexit yang belum selesai. Namun, secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan perspektif untuk melakukan investasi. Setelah pandemi usai, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dan itu kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Selanjutnya ada sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam di Indonesia ini tidak terbatas loh. Ada kekayaan hayatinya seperti kayak beras, kopi, teh. Nah, berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Selanjutnya akan menjelaskan letak negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh laut yang ke selatan. Bisa dilihat dari gambar yang di bawah itu ya. Selanjutnya, kondisi penduduk Brunei Darussalam. Sekitar 2/3 atau 75% jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu dan selebihnya orang Cina, Iban, Murod, dan sebagainya. Jumlah penduduk Brunei adalah 400 jiwa. Selanjutnya ada sumber daya alam Brunei Darussalam, yaitu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam.
Sumber pendapatan negaranya sangat bergantung pada sektor migas. Selanjutnya, bentuk kerjasama Brunei Darussalam di ASEAN. Yang pertama ada WTO, World Trade Organization. Yang kedua ada G7 atau APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga ada OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Dan yang keempat ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Terima kasih, itu selebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.